Perkenalkan, nama saya Krisantus Palveno, NPM 22220276, mahasiswa Universitas Timor, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5, kelas G. Baik, di sini saya akan mereview buku tentang etika administrasi publik, penulis Daniati Arsyad dan Muhammad Sawit. Baik, ada beberapa poin penting yang saya review di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan pengertian etika. Seperti halnya yang banyak istilah menyangkut konteks ilmiah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, itu kata ethos, dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara itu menurut Bertens, etika diartikan sebagai yang pertama, etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral atau kebiasaan suatu kode etik. Yang ketiga, etika diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Yang berikut ada beberapa pendekatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan teologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan difokuskan kepada akibatnya. Yang kedua, pendekatan deontologis. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada kewajiban dan motif yang mendasari suatu kebijakan atau perbuatan. Yang ketiga, pendekatan virtue ethics. Pendekatan ini berasal dari filsafat Yunani yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan teologis dan pendekatan deontologis. Berdasarkan aliran ini, baik atau buruk, benar atau salah, tidak tergantung dari akibat atau konsekuensi, dari kewajiban atau dari prinsip yang harus ditaati. Yang kedua, berkaitan dengan moral dan moralitas. Perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai nomina atau kata benda, atau sebagai adjektif atau kata sifat. Jika kata moral dipakai sebagai kata sifat, artinya sama dengan etis, dan jika dipakai sebagai kata benda, artinya sama dengan etika. Menurut arti pertama tadi, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sebagai contoh, kita mengatakan bahwa perbuatan seorang tidak bermoral. Dengan itu maksudnya bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat, atau kita mengatakan bahwa kelompok pemakai narkotika mempunyai moral bejat, artinya mereka berpegang pada nilai dan norma yang tidak baik. Menurut Solomon, menggariskan adanya perbedaan antara etika, moral, dan moralitas. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia serta pembenarannya dalam hal ini. Etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Yang berikut, moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan pada peraturan. Moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kesabaran jiwa, dan sebagainya. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Sebagai contoh, orang yang mengingkari janji yang telah diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya atau tidak etis. Tetapi bukan berarti tidak bermoral. Namun, menyiksa anak atau meracuni mertua disebut tindakan yang tidak bermoral. Jadi tekanannya di sini ialah pada unsur keseriusan pelanggaran. Di lain pihak, moralitas lebih abstrak jika dibandingkan dengan moral. Orang yang bertindak sesuai dengan hukum moral akan memiliki semacam role expectation bahwa jika tindakannya benar menurut ukuran moral, maka orang lain pun akan
melakukan pola tindakan yang serupa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa dipenuhi oleh persoalan yang menyangkut moral dan semuanya dapat dipertimbangkan secara objektif. Sebagai contoh bahwa perzinahan itu tidak bermoral, bukan berarti bahwa saya tidak suka perzinahan. Demikian pula korupsi. Tidak sah secara moral, bukan berarti saya tidak suka dengan pekerjaan yang cepat mendatangkan uang. Perbuatan yang bermoral menjadi sangat rasional jika diartikan dengan prinsip bahwa manusia selalu berusaha menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nuraninya. Seorang penjahat kelas kakap yang paling keji pun tidak pernah punya angan-angan bahwa anaknya akan menjadi bandit yang kejam sama seperti dirinya. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip-prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Yang berikut administrasi. Menurut Herbert A. Simon dalam bukunya Harvani Pasolong, mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya, Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi di atas, maka Harvani Pasolong menyimpulkan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan atau dasar efektif, efisien, dan rasionalitas. Dalam hal ini, efektif yang dimaksudkan bahwa seberapa besar pencapaian tujuan yang telah dicapai selama kerjasama berlangsung. Sedangkan efisien adalah seberapa besar ruang dan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan serta kemampuan sumber daya itu sendiri. Sedangkan rasionalitas itu sendiri adalah sebuah sikap profesional yang ditunjukkan oleh seorang pelaku administrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hingga tercapainya suatu tujuan tertentu. Proses administrasi akan melaksanakan 3 fungsi utama yang berhubungan erat dengan 3 tingkatan umum dan hierarki formal. Di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dan suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang akan terus berlangsung lama. Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis. Fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang berikut, etika administrasi publik. Etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi layanan atau administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Etika mempelajari tentang filsafat, nilai, dan moral, sedangkan administrasi publik mempelajari tentang pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian kebijakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang telah dirumuskan dan disepakati dalam kebijakan publik. Sehingga etika administrasi publik adalah tentang bagaimana mengaitkan keduanya. Dalam dunia kerja, standar etika yang lebih komprehensif akan berbeda dari suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan fungsi dan peran organisasi tersebut. Yang berikut, kedudukan etika dalam sistem administrasi publik. Ilmu administrasi adalah suatu sistem yang dibentuk oleh bagian-bagian yang tertata dengan baik. Secara etimologi, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang memiliki arti suatu keseluruhan yang kompleks atau berbeda-beda yang kemudian disatukan secara terpadu. Menurut Kencana, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur, dan menyeluruh, atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian kenyataan-kenyataan, prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, mulai dari perencanaannya, tata caranya, pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan fungsinya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem ilmu administrasi adalah sekumpulan bagian-bagian, baik sebagai pemikiran konseptual maupun sebagai aktivitas yang saling terkait,
dan saling mempengaruhi untuk membentuk suatu kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik atau birokrasi sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya, karena birokrasi atau pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit pejabat pemerintah yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Akibatnya, birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot masyarakat. Sorotan ini lebih banyak tertuju pada praktek yang menyimpang atau maladministration dari etika administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk maladministrasi dapat berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan beragam bentuk seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, dan lain sebagainya. Ada 3 prinsip yang harus dipegang agar administrasi publik bisa dikatakan baik, yakni yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Prinsip utama demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada karena memang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah dalam suatu negara atau pemerintah. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya. Yang berikut, hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada beberapa jenis hak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hak legal. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum, atau peraturan legal lainnya. Contoh, jika negara mengeluarkan peraturan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN memperoleh tunjangan kinerja setiap bulan, maka setiap ASN yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak mendapat tunjangan tersebut. Yang kedua, hak moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Contoh, seorang suami atau istri berhak bahwa pasangannya akan setia padanya, tetapi ini berstatus hak moral, bukan hak legal. Sebaliknya, hak legal belum tentu mengandung hak moral juga. Contoh, bila sebelumnya kepala sekolah menolak untuk menerima anak-anak berkulit hitam di sekolah negeri yang selama ini hanya menampung anak-anak kulit putih, ia mempunyai hak legal untuk itu. Biarpun kita menyetujui bahwa tindakannya tidak etis karena didasarkan atas diskriminasi ras. Yang berikut, hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan haknya. Berangkat dari hubungan timbal balik ini, maka hak-hak kita sebagai manusia akan muncul juga yang namanya kewajiban. Negara dibebani tanggung jawab konstitusional dalam melindungi dan mensejahterakan warga negara adalah penjabaran dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Hak pada dasarnya merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Namun pada prakteknya, masyarakat belum bisa menyeimbangkan keduanya. Hak lebih diutamakan ketimbang kewajiban. Sebagai penyeimbang keduanya, kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, janganlah menuntut hak secara berlebihan sedangkan kewajiban tidak optimal dijalankan. Jangan manfaatkan situasi untuk menyalahkan pemerintah karena kinerja mereka adalah semata-mata untuk kita sebagai warga negara. Baik, yang terakhir, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kebebasan. Menurut Herbert J. Spiro, dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung 3 konotasi, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berperan jika suatu lembaga harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan tertentu. Dengan demikian, maka terdapat 2 bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang pejabat negara
manakala dia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Yang kedua, sementara akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur sipil negara secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. Yang kedua, pertanggungjawaban sebagai sebab akibat. Jadi pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan. Pertanggungjawaban yang kausal dan eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu sumber, pengetahuan, pilihan, dan maksud. Keempat unsur ini harus ada di dalam mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu unsur hilang, pertanggungjawaban itu akan cacat. Sementara pertanggungjawaban kausal implisit merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebijakan atau kesejahteraan buat sesama. Yang terakhir, pertanggungjawaban sebagai kewajiban. Apabila seorang bertanggung jawab dalam arti kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa 1. Dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggungjawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi dalam rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit. Sekian hasil review dari saya, sekian dan terima kasih.